Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 610 dari Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Saya Naili Nurholidah dari SMP Batik Surakarta. Saya Bimo Priharyanto dari SLBI Prayona Surakarta. Dan saya Aprilia Puspitasari dari SMA Negeri 4 Surakarta. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat dan koci. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bimo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Naili. Bagaimana kabarnya, Pak Bimo? Alhamdulillah Bu Naili sehat. Sehat, semangat, luar biasa. Bahagia, Pak Bimo, alhamdulillah. bahagia. Iya. Baik, Pak Bimo, sebelum kita melaksanakan proses coaching yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Bimo dengan Bu April sebagai coachingnya. Di sini saya sebagai observer atau pengamat yang nanti akan melihat proses coaching, ya, Pak. Nah, sebelum dimulai saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian, Pak. Rubrik penilaian dari proses coaching. Nah, rubrik penilaian itu nanti akan berisi prinsip coach dan juga kompetensi inti coaching. Di mana nanti diharapkan Pak Bimo sebagai seorang coach telah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Lalu untuk kompetensi inti coach nanti ada presence atau kehadiran, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan tentu saja tidak lupa Pak Bimo harus menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab. Bagaimana Pak Bimo? Sudah Insya Allah siap. Nah, sebelumnya Pak Bimo, saya mau mengajukan dua pertanyaan dari rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira kompetensi coach yang ingin Pak Bimo kembangkan nanti apa, Pak? Kalau Pak Bimo ingin mengembangkan untuk kompetensi yang tentunya mengajukan pertanyaan berbobot, satu, yang kedua tentunya mendengarkan secara aktif. Itu nanti kurang lebih itu yang mungkin saya akan tekankan pada proses coaching pada kesempatan hari ini. Baik, Pak. Dari dua kompetensi inti tadi nggih, Pak, kira-kira yang ingin lebih dikembangkan itu apa, Pak? Kalau ingin saya lebih kembangkan tentunya saya ingin menggali pertanyaan berbobot, dan tentunya saya berharap juga dari coach itu sendiri nanti bisa menemukan tentunya solusi terhadap permasalahan yang beliau mungkin temukan. Jadi bisa menggali ide atau gagasan inovasi yang tentunya itu nanti dengan saya memancing pertanyaan yang tentunya itu nanti bisa menemukan untuk mencari solusi permasalahannya. Baik, Pak. Memang dua kompetensi ini sangat diperlukan oleh seorang coaching, ya, Pak. Lalu kira-kira nanti untuk indikator ketercapaiannya, Pak, tolak ukur dari satu kompetensi atau dua kompetensi ini nanti yang ingin dicapai oleh Pak Bimo, tolak ukurnya itu apa, Pak? Dari pembicaraan itu nanti tentunya dengan pertanyaan yang saya ajukan terhadap coach itu sendiri, kalau nanti beliau juga sudah menemukan tentunya solusi jalan keluarnya terhadap permasalahan yang mungkin dari coach itu sendiri alami, itu nanti saya anggap itu nanti sebagai poin penting itu nanti bahwa itu harapannya indikatornya bisa tercapai. Ketercapaian itu nanti saya ukur dari itu. Mudah-mudahan nanti dari coach itu sendiri sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Pak. Jadi nanti indikator ketercapaiannya itu adalah coach dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, ya, Pak. Betul. Baik. Tanpa Pak Bimo bantu tentunya. Oh iya, tanpa Pak Bimo bantu, ya, Pak. Jadi
ada 2 pertanyaan tadi Pak. Sebelum proses coaching ini dimulai, nanti saya akan ikut dalam proses coachingnya tentunya untuk mengamati prosesnya. Ya, membersamai. Nah, setelah ini silakan Pak Bimo melakukan proses coaching dengan Bu April dan semoga lancar dan sukses. Insyaallah. Amin amin amin. Ya. Terima kasih. Ya Pak, silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya Bu April? Sehat? Alhamdulillah sehat hari Semangat? ini, Pak. Iya, semangat. Bahagia? Iya, tentunya bahagia. Tapi memang hari ini sedikit melelahkan nih di sekolah nih, Pak. Kira-kira Bu April ada yang disampaikan, ada yang mau diobrolkan pada Pak Bimo hari ini? Oh iya, ya tadi seperti yang saya bilang dari awal ya Pak, sedikit melelahkan di sekolah saya ini karena saya sedikit ada permasalahan ini Pak sebenarnya di pembelajaran saya. Iya. Oke, kira-kira apa yang menjadi kegundahan dari Bu April terkait dengan yang menjadi permasalahan di sekolah? Untuk Pak Bimo boleh tahu? Boleh Bapak. Sebenarnya permasalahan ini saya tuh tidak tahu ya Pak, ini termasuk permasalahan yang serius atau tidak, tapi pada dasarnya intinya itu saya sedang mengalami masalah dengan murid-murid saya di pembelajaran saya Pak Bimo. Saya merasa murid-murid saya ini mengalami penurunan kedisiplinan ini Pak Bimo, khususnya siswa-siswi saya di kelas khusus olahraga atau yang biasa saya sebut dengan kelas KKO. Nah, di kelas khusus olahraga atau KKO ini berisi siswa-siswi atlet Pak Bimo. Nah, akhir-akhir ini kok ada penurunan kedisiplinan ya, saya rasa seperti itu. Jadi tantangan buat Bu April ya tentunya untuk menyelesaikannya. Iya, iya betul sekali Pak. Kira-kira adakah konsekuensi dari Bu April tentunya terhadap apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh Bu April terhadap tentunya yang bisa Bu April pertimbangkan? Iya, mungkin konsekuensi yang akan saya dapatkan setelah saya melakukan solusi ya Pak ya. Jadi ini kan permasalahan saya kan menemukan solusinya terlebih dahulu. Nah mungkin saya akan mencari solusinya itu yang pertama saya refleksi diri dulu Pak. Jadi saya akan menilai diri saya terlebih dahulu, apa nih yang kurang dari saya sehingga anak-anak saya ini mengalami penurunan kedisiplinan. Nah setelah saya refleksi nanti saya akan melakukan pendekatan individu. Nah dari pendekatan individu inilah nanti ada konsekuensinya Pak. Saya harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran seperti itu. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 Bu April, kira-kira Bu April di posisi di fase mana itu? Antara nilai 1 sampai 10. Kira-kira menurut penjenengan terhadap dengan pemecahan masalahnya ini Bu April di posisi berapa? Saat ini masih 5 ya Pak ya, sepertinya iya. Karena saya belum menemukan solusi yang tepat nih, begitu. Belum. Jadi langkah Bu April kira-kira apa setelah udah menemukan terkait dengan masalah ini? Kira-kira Bu April mau ngapain? Ini saya jadi terbuka wawasan dan pikiran saya nih Pak Bimo. Mungkin yang akan saya lakukan yang pertama adalah melakukan pendekatan individu yang pertama kepada siswa yang mengalami penurunan kedisiplinan. Karena tidak semua ya Pak Bimo yang mengalami penurunan kedisiplinan, apalagi ada juga atlet-atlet yang saat ini mungkin masih tahap pasca PON. Kemarin itu kan mereka terbang ke Aceh dan Sumatera, sehingga untuk mengikuti pembelajaran masih sedikit kurang motivasi atau minat belajarnya. Setelah saya nanti melakukan pendekatan individu, mungkin saya akan tanya ke wali kelas Pak atau rekan sejawat, apakah penurunan disiplin atau minat belajar ini hanya di pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya atau mata pelajaran yang lainnya juga ada penurunan begitu Pak. Kira-kira Bu April membutuhkan apakah bisa sendiri, apakah bisa meminta bantuan untuk mungkin dari pihak sekolah, mungkin dari Waka, mungkin dari unsur yang terlibat yang lain mungkin. Kira-kira. Iya, tentu saya akan membutuhkan bantuan dari rekan sejawat, Waka ataupun atasan saya kepala sekolah ya Pak. Tapi saya akan berusaha untuk menyelesaikan sendiri terlebih dahulu permasalahan saya ini. Setelah saya mengalami kesulitan lanjutan, mungkin saya akan berkonsultasi dengan atasan, bisa kepala sekolah, Waka ataupun wali kelas. Nah mungkin saya juga bisa melibatkan guru BK Bapak, karena kan untuk mengetahui bagaimana karakter anak dan lain-lain psikologisnya mungkin lebih kepada guru BK. Iya. Luar biasa Bu April. Dan semoga nanti juga apa yang menjadi upaya Bu April ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah tentunya
Bu April sudah menemukan tentunya tahapan-tahapan untuk rencana aksinya. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Kalau 1 hari, rencana 1 saya, minggu, wah iya ya. atau 1 bulan atau besok? Kalau untuk kapan akan dimulai, dalam waktu dekat mungkin dalam minggu-minggu ini Pak Bimo, supaya apa yang terjadi di penurunan anak-anak saya ini tidak berlanjut dan semakin menurun minat belajarnya. Tapi untuk kapan 1 hari 2 hari itu akan saya lakukan bisa setiap saat, karena saya akan melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, mungkin ketika ini nanti saya coba di minggu ini saya lihat perkembangan anak-anak seperti apa. Jika sudah membaik, mungkin intensitasnya akan saya kurangi. Namun kalau nanti ini berkembangnya kurang baik, nah baru nanti saya akan melakukan rencana tindak lanjut begitu. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi kira-kira komitmen apa nanti dari Bu April yang tentunya bisa Bu April laksanakan nanti? Iya. Wujud tanggung jawabnya Bu April kan tentunya. Betul. Dari apa yang rencana aksi Bu April kan, Bu April yang ingin diharapkan seperti apa dari komitmen panjenengan? Baik, tadi kan juga sudah dibahas tentang konsekuensi ya Pak. Tentunya langkah selanjutnya adalah konsistensi saya. Nah, saya akan lebih konsisten untuk melakukan pendampingan individu ini supaya apa yang terjadi di kelas KKO ini tidak terjadi di kelas-kelas saya yang lainnya begitu. Luar biasa. Iya. Secara tidak langsung tadi Bu April ke Pak Bimo tentunya menyampaikan terkait dengan permasalahannya. Tapi Bu April sendiri yang bisa menemukan solusi jalan keluarnya, luar biasa. Bu April menyadari tidak kira-kira? Ya, mungkin seperti yang tadi Pak Bimo bilang ya, skala 1 sampai 10, 5. Nah, untuk saat ini sudah mulai naik nih Pak, mungkin di 8 dan 9. Iya. Yang terakhir nih, karena pertemuan kita singkat Bu April. Iya. Tidak bisa, mungkin nanti bisa di lain waktu. Siap. Kira-kira dan percakapan ini yang diharapkan dari Bu April, perbincangan kita kesempatan hari ini. Ya. Bu April menginginkan seperti apa? Baik Pak, mungkin untuk yang saya rasakan terlebih dahulu ya Pak ya. Yang saya rasakan awal tadi itu saya merasa khawatir Pak dengan permasalahan yang saya hadapi. Namun setelah ada proses coaching dan percakapan ini dengan Pak Bimo, saya merasa lebih lega. Karena saya sudah menemukan solusi dan ide. Nah, harapan saya ketika nanti saya menghadapi permasalahan yang sama, saya sudah bisa menemukan solusi sehingga kedepannya saya tidak akan merasa khawatir lagi. Begitu Pak Bimo. Mudah-mudahan Bu April, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi masalah Bu April itu bisa tertangani dengan baik. Amin. Bu April juga sudah alhamdulillah sudah menemukan kunci solusi permasalahan. Semangat ya. Terima kasih Pak Bimo. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Iya, siap bahagia. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Bimo. Baik Pak Bimo, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu April. Bagaimana Pak Bimo tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu Nelly, tadi juga asik kita ngobrol dengan Bu April. Kita bisa sharing, kita bisa berkomunikasi tanpa ada sekat, tanpa ada jarak. Jadi menarik sekali. Baik Pak, sebelum kita menyelesaikan supervisi ini ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi, kira-kira apa yang telah diterapkan oleh Pak Bimo selama proses coaching tadi? Tentunya Pak Bimo sudah menerapkan dari prinsip coaching itu sendiri, dari present tentunya. Pak Bimo sudah mendengarkan secara aktif, lalu Pak Bimo juga menggali pertanyaan yang berbobot tentunya dengan coach itu sendiri, dan tentunya dengan menggunakan prinsip Altirta dari tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi nyata dan tanggung jawab. Dan itu alhamdulillah tadi juga bisa berjalan dengan lancar. Tentunya juga terkait dengan kemitraan proses untuk kreatif nanti saya bangun, harapannya juga nanti coach itu bisa hadir dengan perasaan yang senang, gembira, dan tentunya dalam menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan itu nanti bisa dijawab dengan baik dan lancar. Baik Pak, jadi
Pak Bimo sudah menerapkan prinsip dari coach tadi, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya, betul, Sesuai Pak. dengan catatan saya juga selama proses coaching tadi, Pak Bimo telah melaksanakan prinsip coach. Dan untuk kompetensi intinya, tadi Pak Bimo ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot. Di catatan saya tadi, Pak Bimo telah melaksanakan kompetensi itu dengan sangat baik, Pak. Terima kasih Bu Iya. Nelly. Nah, untuk selanjutnya Pak, nanti kompetensi dari coach ini pastinya akan dibawa di sekolah Pak Bimo. Kedepannya nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan lagi Pak ketika Pak Bimo melakukan coaching dengan rekan-rekan Pak Bimo? Harapan Pak Bimo sendiri nanti bisa saya aplikasikan di sekolah itu nanti, karena coaching itu sendiri kan hal yang baru Ji. Meskipun kalau di sekolah Pak Bimo juga supervisi itu nanti dengan secara berkelanjutan coaching itu juga sudah saya terapkan, tapi dengan proses coaching itu sendiri itu nanti memang hal baru bagi saya. Dan tentunya dengan prinsip coaching itu sendiri dengan mendengarkan aktif, menggali pertanyaan berbobot, dan tentunya itu nanti harapan Pak Bimo juga itu nanti bisa saya terapkan di sekolah. Dan saya ingin menitik beratkan juga nanti untuk menggali pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan, tentunya membangun untuk dari coach itu sendiri bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi atau temukan. Ngaten Bu Nelly. Baik Pak Bimo, sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Dengan keinginan Pak Bimo untuk mengembangkan kompetensi inti tadi, semoga dapat tercapai Amin ya di rabbal setiap alamin. proses coaching yang Pak Bimo akan lakukan pada teman atau rekan Pak Bimo di sekolah. Siap, terima kasih. Baik Pak Bimo, Bu Nelly. untuk supervisi pada kesempatan kali ini telah selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu Nelly. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu April, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, semangat. Semangat insya Allah. Bahagia hari ini? Dan juga bahagia Oke, tentunya. Terima kasih. Senantiasa kebahagiaan, semangat nanti juga membersamai kita bersama. Oke. Amin. Bu April, mohon izin sebelum nanti proses dari coaching pada kesempatan hari ini, mohon izin saya hari ini bertugas sebagai pengamat atau observer dari jalan prosesnya coaching dari Bu April ke Bu Nelly, dan tentunya ada beberapa hal yang ingin Pak Bimo sampaikan terkait dengan nanti proses dari coaching itu sendiri dari Bu April. Nanti saya berharap juga proses coaching ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentunya dari pemahaman ataupun penerapan dari ke coaching itu sendiri, jadi termasuk kehadiran penuh, presence, dan tentunya menggali pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan secara aktif. Selain itu juga ada alur tirta yang tentunya nanti bisa Bu April jalankan pada sesi proses coaching itu nanti. Saya berharap itu nanti Bu April bisa bisa dihadirkan pada percakapan coaching itu sendiri. Jadi termasuk juga tujuan yang tentunya akan Bu April tekankan. Tentunya ada identifikasi masalah itu sendiri, lalu rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi itu nanti saya berharap nanti Bu April dalam proses coaching pada kesempatan hari ini nanti bisa panjenengan pedomani. Oke, sampai di sini kira-kira Bu April bisa memahami? Insya Allah saya sudah memahami Pak. Oke, Terima kasih banyak. Bisa, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Lalu nanti sebelum proses coaching nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya ajukan. Boleh Pak Bimo tanya? Oh iya, silahkan Oke. Bapak. Ada 3 pertanyaan, tentunya nanti Bu April mudah-mudahan bisa dijawab. Iya, Yang insya Allah. pertama, Bu April saat ini sudah siap untuk melaksanakan proses coaching? Iya, insya Allah sudah Oke. siap Bapak. Sehat ya? Iya, Tidak ada kira-kira kendala apapun? insya Allah sudah siap karena Oke. saya sudah mempersiapkannya sesuai dengan alur tirta. Oke, siap, semangat. Oke, saya berharap sudah itu ya. Iya, Yang kedua Bu April, tentunya ada kompetensi
yang tentunya harus coach nanti bisa hadirkan yang bisa kedepankan. Kira-kira apa Bu April yang ingin Bu April titik berdekatan ke untuk kompetensi? Iya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada dasarnya ada 2 Pak. Nanti ada presence atau kehadiran penuh, dan juga ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 berarti. 2 Bapak, present. Iya, kehadiran dan penuh. Juga iya. Kira-kira apa Bu April yang ingin capai ataupun yang paling mungkin lebih diprioritaskan? Ya, untuk prioritasnya nanti saya ingin memprioritaskan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu Ji. Ya. Jadi terus kira-kira yang ketiga Bu April dari indikator pencapaian ya dari proses coaching itu sendiri, Bu April ingin seperti apa yang tentunya sebagai tolok ukur dari keberhasilan proses coaching itu sendiri. Sebagai indikator keberhasilan atau tolok ukurnya, saya harap coach saya atau Bu Naili ini bisa menemukan ide-ide atau solusi untuk permasalahan yang mungkin nanti akan diceritakan kepada saya, Pak. Jadi nanti lebih ke mengalir Ji. Iya, lebih betul ke sekali. natural kayak mau Ji. Jadi pembicaranya tidak ada sekat, tidak ada jarak tentunya dari pembicaraan antara coach dan coach. Iya, betul sekali Pak Bimo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu, mengawali untuk percakapan kita sebelum observasi nanti Pak nanti sebagai pengamat, dan tentunya nanti saya berharap nanti juga berjalannya observasi ini berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada kendala suatu apapun, tidak ada halangan suatu apapun, dan nanti bisa menemukan apa yang menjadi tujuan dari Bu April. Baik, amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih, selamat menjalankan tugas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Naili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu April. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Naili? Alhamdulillah Bu, secara fisik saya baik-baik saja, tapi kalau secara batin sebenarnya ada unek-unek yang mau saya sampaikan, Bu April. Waduh, ada pergolakan batin ya Bu Naili Iya ya? Bu April, ada sedikit hati dan perasaannya itu kayak ada yang mengganjal gitu Bu April. Begitu. Iya. Sayang sekali ya Bu Nelly. Mungkin di coaching kali ini Bu Nelly boleh bercerita kepada saya terkait dengan unek-uneknya, memangnya apa nih yang sedang dirasakan Bu Nelly? Ya, jadi itu Bu April, tahun ini saya itu diberikan amanah sebagai ketua pelaksana pelepasan siswa. Pelaksananya itu di bulan Mei. Nah, untuk konsepnya terus gambaran kegiatannya itu saya udah dapat mau gimananya. Cuma saya itu bingung Bu April. Sekolah saya itu sebelumnya untuk kegiatan itu belum pernah melibatkan siswa. Jadi panitianya itu hanya dari guru. Saya itu pengennya anak-anak itu ikut terlibat Bu, tapi saya bingung harus memulainya itu dari mana. Oh begitu. Wah, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Bu Nelly karena sudah mendapatkan peran yang sangat penting nih di sekolah, yaitu sebagai ketua pelepasan. Nah, sebelum Bu Nelly lebih lanjut menceritakannya, mungkin kira-kira bisa dijelaskan dulu tidak Bu Nelly alasannya kenapa nih Bu Nelly sampai bingung dan merasa mungkin kurang takut ya melibatkan siswa itu, kira-kira kenapa Bu Nelly? Yang pertama mungkin karena itu Bu, jadi sebelumnya itu anak-anak OSIS yang ada di sekolah saya hanya dilibatkan di acara itu mungkin di bagian konsumsi, kayak dimintai tolong untuk membantu membagikan konsumsinya aja. Jadi belum dilibatkan untuk nanti acaranya bagaimana, terus kayak jadi MC-nya itu juga belum pernah. Jadi saya takutnya nanti, dan ketakutan dari guru yang lain juga, itu takutnya kalau anak-anak dilibatkan nanti malah jadinya jelek. Soalnya kan kalau pelepasan mengundang orang tua gitu Bu. Oh begitu. Tapi memang idenya Bu Nelly ini bagus sekali loh, melibatkan anak untuk kolaborasi di acara pelepasan Bu Nelly. Kalau untuk rencananya nih Bu Nelly kan tadi sudah ingin mengajak anak-anak. Apa rencana awal yang akan dilakukan oleh Bu Nelly untuk mengajak anak-anak? Kalau rencana sih nanti gambaran saya itu anak-anak itu kayak jadi MC-nya, terus jadi
instruktur nyanyi itu loh Bu. Oh, dirijen. Oh, keren Terus sekali. nanti kan ada kirap juga. Nanti anak-anak itu juga ikut terlibat dalam kirap itu. Maksudnya yang memimpin. Terus nanti kalau bisa korlapnya itu juga dari anak-anak Bu. Jadi kayak gambaran saya itu guru itu hanya kayak jadi pembimbing aja Bu gitu. Oh begitu, berarti Iya. langkah awalnya apa nih Bu Nelly yang akan dilakukan? Mungkin langkah awalnya nanti saya akan mencari itu Bu, guru pembimbing, memploting guru-guru dulu sih Bu. Jadi kayak panitia yang bertanggung jawabnya dulu itu siapa aja, mungkin itu. Nah nanti mungkin dari guru yang saya beri, yang saya plotting tadi, mungkin mereka bisa mencari anak-anak yang sekiranya bisa untuk jadi MC, terus kirap itu, terus dirijen, terus korlap juga Bu. Mungkin itu Oh, sih iya. Bu. Iya, keren sekali. Nah, Bu Nelly kan sudah muncul nih ide-idenya Iya, ya. seperti itu kan. Nah, ini semoga nanti rencananya bisa dilakukan ya Bu Nelly ya. Nah, mungkin ini Bu, kira-kira konsekuensi apa nih yang akan Bu Nelly hadapi sebagai tantangannya ini Bu? Mungkin konsekuensinya nanti di waktu kayaknya ya Bu April. Jadi nanti mungkin saya harus lebih banyak lobby ke guru ya. Jadi harus lobby ke beberapa guru. Terus nanti mungkin saya akan kayak melakukan pendampingan di setiap, mungkin kalau mau melatih MC atau apa nanti saya ikut. Jadi mungkin lebih ke konsekuensi waktu sih Bu, sama apa namanya, sama tenaga juga. Mungkin itu. Iya. Iya ya. Nah, betul sekali. Bu Nelly sudah menemukan ide, sudah ada rencana aksi dan juga tindak lanjutnya. Iya. Harapan saya nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Nah, kan sudah cerita nih ke Iya. saya. Gimana nih perasaannya Bu Nelly sekarang? Saya seneng banget Bu April. Ternyata setelah cerita sama Bu April tadi, unek-unek saya itu keluar semua. Terus saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya sendiri. Jadi saya sangat lega sekali Bu April. Terima Wah, kasih sekali. Iya, sama-sama Bu Nelly. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya Bu Nelly tidak perlu berterima kasih karena ide dan solusi itu muncul dari kemampuan Bu Nelly sendiri. Kalau begitu, terima kasih ya Bu Nelly. Semoga untuk coaching kali ini bisa membantu Bu Nelly menyelesaikan permasalahannya. Siap, Terima kasih siap. Bu Nelly. Siap Bu April, sama-sama atas waktunya. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Pak Bimo. Gimana, sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Berjalan yang lancar nih tadi? Iya Pak, alhamdulillah saya tadi coaching saya dengan Bu Nelly berjalan dengan lancar dan saya merasa coaching saya ini bisa terbuka dengan saya Pak. Oke, terima kasih Bu April. Sesuai awal ya, untuk coaching pada kesempatan hari ini, tadi sudah Pak Bimo sampaikan dari awal tentunya ini Pak Bimo sudah menyiapkan untuk rubrik penilaiannya. Iya. Jadi sesuai pengamatan dari Pak Bimo tentunya hasil dari coaching Bu April dan Bu Nelly tadi luar biasa. Dari rubrik penilaian Pak Bimo buat dan sudah saya sampaikan ke Bu April tentunya tadi sesuai pengamatan dari Pak Bimo tentunya Bu April sudah menerapkan atau inti dari kompetisi, inti dari coaching itu sendiri. Jadi dari presence, dari kehadiran secara penuh lalu untuk mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur cerita, baik tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, itu tadi sudah Bu April laksanakan. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Yang ini yang berarti Bu April kan sejak dari awal kan sudah memahami apa yang menjadi pedoman penilaian dari proses coaching pada kesempatan hari ini, termasuk juga apa yang kompetisi yang dikembangkan itu tadi juga dari coach sendiri sudah muncul. Betul karena sekali. ada upaya, jadi kan luar biasa juga terkait dengan indikator ketercapaian juga sudah disampaikan, termasuk dengan rencana aksi lanjut dan tentunya tanggung jawab. Ada dua pertanyaan dari Bu April, dari Pak Bimo. Tentunya kira-kira yang sudah Bu April lakukan dari proses coaching ini tadi, kira-kira Bu April ingin meningkatkan untuk kompetisi yang seperti apa? Oh baik Pak, jadi setelah melakukan coaching tadi, untuk kompetensi yang masih ingin saya tingkatkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah,
meskipun tadi sudah memberikan pertanyaan yang tadi Bapak ngetikakan sudah berbobot ya Pak. Oke. Tapi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kenapa pertanyaan yang berbobot supaya lebih bervariasi. Oh, gitu. Sehingga coach saya lebih semakin terbuka lagi ide dan wawasannya untuk mencapai solusi dalam permasalahan pembelajaran maupun sehari-harinya. Oke. Yang kedua tentunya apa yang menjadi capaian dari Bu April untuk untuk proses coaching hari ini itu nanti tentunya ada tindak lanjut ya ke depannya. Iya. Ya, ada tentunya berkelanjutan. Kira-kira komitmen apa yang Bu April tentunya sebagai pegangan dari Bu April terkait dengan proses coaching pada kesempatan hari ini? Ya, komitmen saya adalah tetap memberikan yang terbaik ketika proses coaching, baik itu present, kemudian mendengarkan aktif, ataupun memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Bimo. Jadi untuk proses coaching mungkin selanjutnya saya akan tetap menggunakan alur Tirta dan juga mengedepankan kompetensi seorang coach. Ya. Semoga Bu April tentunya bisa merefleksikan di satuan pendidikan mengawali proses coaching kita pada hari ini. Jadi semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Kita lebih sering lagi untuk menerapkan di satuan pendidikan tentunya di sekolahnya Bu April. Baik, amin Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bu April terkait dengan hasil pengamatan Pak Bimo, proses coaching dari Bu April ke Bu Nelly, dan semoga itu nanti apa yang menjadi upaya dari Bu April nanti bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Bimo. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu April. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nelly? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu April. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Bu April. Iya, mohon izin Bu Nelly, hari ini kan kita akan melakukan coaching. Bu Nelly akan melakukan coaching dengan coach nanti Bapak Bimo. Nah, saya mohon izin untuk mengamati atau sebagai observer ya Bu Nelly. Siap Bu April. Nah, namun sebelum melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi ya Bu Nelly. Nah, untuk rubrik penilaiannya nanti akan menjadi acuan saya untuk menilai harapannya nanti prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Siap, Bu April. Ya. Dan untuk Bu Nelly sendiri saya harapkan juga memiliki konsep pemahaman dari seorang coach, yaitu menjalin kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coachee. Kemudian saya harapkan juga Bu Nelly sudah memahami kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sebelumnya apakah Bu Nelly sudah memahami hal tersebut? Insya Allah sudah paham Bu April. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu Nelly. Dan nanti harapannya ketika mengajukan pertanyaan juga sesuai dengan alur Tirta ya Bu Nelly. Siap. Yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Siap Bu April. Sebelum melakukan coaching, apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan Bu Nelly? Tentu boleh Bu April. Iya. Silakan. Untuk yang pertama, dari sekian tadi yang sudah saya sebutkan, ada juga mengenai pemahaman kompetensi ya. Nah, kompetensi apa yang ingin Bu Nelly maksimalkan dalam coaching nanti? Baik Bu April. Jadi dalam proses coaching nanti rencana saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot Bu April. Wah, bagus sekali Bu Nelly. Nah, untuk dua kompetensi tadi, untuk yang lebih ingin dikembangkan yang mana nih Bu Nelly? Saya ingin lebih meningkatkan atau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu April. Jadi dengan mendengarkan aktif nanti saya berharap bisa membantu coach saya dalam menyelesaikan masalahnya. Wah, luar biasa. Oke Bu Nelly, yang kedua untuk indikator kecapaian nih. Nah, kira-kira tolok ukur apa atau yang bagaimana yang ingin Bu Nelly lakukan di dalam coaching nanti? Nah, tolak ukurnya nanti tentu saja saya berharap dalam proses coaching itu coach saya yaitu Pak Bimo bisa menemukan solusi dari permasalahan yang nanti akan diceritakan kepada saya. Selain itu nanti juga selain solusi Pak Bimo juga bisa merasa
lega setelah menceritakan masalahnya kepada saya. Mungkin itu Bu April. Jadi tolak ukurnya Pak Bimo bisa menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau ceritakan. Nah, bagus sekali Bu Nelly. Jadi Bu Nelly sudah tahu tolak ukurnya ya. Siap. Baik, untuk itu mungkin sebelum memulai coaching, saya ingin menyampaikan bahwa semoga apa yang nanti dijalani bisa berjalan dengan lancar dan juga baik. Semoga lancar untuk coachingnya. Siap. Terima kasih Bu Nelly. Ya, sama-sama Bu April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bimo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Bimo kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat dan bahagia. Sehat, semangat, bahagia, luar biasa sekali Pak Bimo. Iya. Jadi ada apa Pak Bimo hari ini? Oke, gini Bu Nelly, tentunya mohon maaf ini mengganggu waktunya Bu Nelly. Siap, Papi nggak apa-apa, mau Pak. sedikit cerita, Oh ya. mau sharing dengan Bu Nelly tentunya apa yang menjadi sedikit ganjelan di hati Pak Bimo terkait Iya, dengan permasalahan yang ada di sekolahnya Pak Bimo. Kebetulan Pak Bimo kan mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah di Iya, Pak. sekolah Pak Bimo di SLB. Tentunya banyak sekali problem atau permasalahan yang Pak Bimo hadapi, baik itu guru, baik itu juga siswa, baik itu juga warga sekolah yang lain yang tentunya di lingkup sekolahnya Pak Bimo. Akan tetapi yang mungkin ini mau saya bahas, saya sampaikan ke Bu Nelly, itu tentunya terkait dengan murid, itu nanti yang tentunya akan saya sampaikan ke Bu Nelly. Jadi gini Bu Nelly, ada beberapa murid dari Pak Bimo, tentunya itu nanti frekuensi kehadiran itu nanti saya menurut pengamatan Pak Bimo dari laporan dari wali kelas tentunya itu nanti banyak sekali yang jarang masuk. Ada beberapa, bukan banyak ya, ada beberapa nanti yang mungkin menjadi sedikit kegundahan dari Pak Bimo. Tentunya kira-kira saya harus mengambil langkah seperti apa, kan seperti itu. Karena juga dari wali kelas ini sudah memberikan pendampingan dan tentunya sudah itu nanti tidak ada hasil. Itu nanti yang membuat keresahan tentunya Pak Bimo, Bu Nelly. Dari keresahan itu mungkin saya bisa sharing dengan Bu Nelly, bisa curhat dengan Bu Nelly, bisa sedikit mungkin mengurangi keresahan saya. Itu Bu Nelly bisa saya sampaikan. Mohon maaf mengganggu Nggih Pak, ndak mboten napa-napa, ndak apa-apa. Jadi tujuan dari pembicaraan atau coaching kita kali ini Pak Bimo ingin mencari tahu kenapa anak-anak itu keaktifannya cenderung turun nggih Pak Bimo. Terus betul sekali, solusinya bagaimana? Betul, Apalagi Pak Bimo sekarang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nggih, Gitu nggih Pak. betul, Lalu Pak, dari keaktifan anak-anak yang mulai menurun itu, kira-kira menurut Pak Bimo ada alasan atau masalah apa dari anak-anak sendiri atau mungkin di luar sekolah ada masalah atau apa Pak? Kalau dari Pak Bimo sendiri menurut laporan dari wali kelas maupun dari guru mapel yang ada tentunya itu nanti anak-anak ini nanti sudah diberikan lewat WA grup sekolah, lewat tentunya anak-anak kan ada beberapa yang jenjang SMP itu kan dan SMP itu sudah membawa HP, tapi kan terkait dengan aturan memang untuk dipergunakan hanya di waktu-waktu tertentu. Tetapi guru sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka, tapi juga tidak ada hasil, Bu Nelly, kan seperti itu. Jadi dari wali kelas sendiri sudah melakukan komunikasi, tapi ternyata tidak ada hasilnya Pak. Lalu kira-kira harapan atau harapannya Pak Bimo nanti kira-kira apa Pak setelah melakukan coaching ini? Atau mungkin dari Pak Bimo sendiri kira-kira ada solusi yang ingin dilakukan ke anak-anak atau enggak Pak? Kalau harapan dari Pak Bimo dan solusi tentunya Bu Nelly, itu nanti saya berharap itu nanti juga ada perubahan. Ada tentunya perubahan dari siswa itu sendiri, murid itu sendiri, dari mungkin dengan lebih nanti aktif lagi masuk, tidak seperti biasa. Makanya saya juga ingin mencari akar permasalahan nanti sebetulnya seperti apa kan anak sampai jarang masuk dengan frekuensi yang sering kan seperti itu.
Kalau kita buat indikator Pak, kira-kira keaktifan anak-anak sekarang itu di tingkat berapa kalau 1 sampai 10? Jadi kalau saya ya mungkin sekitar 4 Bu, karena memang keberhasilan dari Pak Boy ini kan belum tercapai. Sedangkan anak-anak juga itu nanti lebih sering tidak masuknya daripada masuknya. Nah, lalu harapan dari Pak Bimo sendiri, tadi kan keaktifan anak-anak 4, lalu Pak Bimo ingin meningkatkannya menjadi berapa Pak? Kalau dengan permasalahan yang Pak Bimo temui, yang saya hadapi, tentunya Pak Bimo realistis ya, karena memang prosesnya juga tidak semudah tentunya membalikkan telapak tangan, karena di sekolah Pak Bimo yang Pak Bimo hadapi kan anak-anak berkebutuhan khusus, Iya Pak. anak-anak yang luar biasa, berbeda dengan anak-anak yang mungkin yang reguler, tidak punya hambatan, kayak seperti itu. Jadi mungkin ya di titik 7 lah. 7 ya Pak Bimo. 7. Jadi dari 4 Pak Bimo ingin meningkatkan keaktifan anak-anak menjadi 7. Nah, tadi kan sebabnya itu karena ada faktor lain di luar itu. Mungkin Pak Bimo sebagai kepala sekolah bisa memberikan kebijakan apa gitu Pak, biar anak-anak lebih aktif lagi di sekolah masuknya atau gimana Kalau mungkin Pak Bimo kebijakan sendiri, karena memang dari wali kelas sudah angkat tangan di dalam hal ini, sudah bukan menyerah sih, tapi juga memang upaya yang mereka tempuh itu memang tidak membuahkan hasil. Otomatis Pak Bimo harus mengambil sebuah kebijakan. Dalam hal ini kan saya harus memanggil orang tua, gitu, baik yang bersangkutan maupun tentunya orang tua yang lain. Dan ini saya akan memberikan pendampingan, penguatan tentunya kepada mereka, bahwasanya nilai-nilai kedisiplinan itu nanti penting sekali. Baik kehadiran, baik terkait dengan tata tertib yang sudah ada di sekolah, itu nanti saya berharap ada sinergitas antara orang tua dan siswa dan tentunya dan guru. Itu nanti terkait dengan warga sekolah. Itu Bu Nelly yang mungkin ingin saya tekankan untuk awal seperti itu. Kira-kira untuk pelaksanaannya Pak itu akan dilaksanakan kapan Pak? Kalau saya secepatnya kalau akan ini sudah hari Jumat itu nanti Senin itu nanti rencana edaran mudah-mudahan akan saya berikan, dan itu nanti saya berharap juga nanti mudah-mudahan menjadi solusi yang terbaik dan kita melakukan pendampingan edukasi kepada orang tua bahwa pentingnya anak belajar sekolah, terutama anak yang luar biasa ini. Dan mereka harus berhak juga sekolah, berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa ada pembeda pengecualian dengan lainnya. Siap Pak. Lalu dari solusi, tadi kan Pak Bimo menjelaskan bahwa nanti akan melakukan pendampingan. Kira-kira komitmen apa yang akan Pak Bimo terima dari kebijakan yang Pak Bimo keluarkan tadi, yaitu pendampingan? Komitmen yang tentunya saya terima ataupun mungkin dari hasil itu nanti saya melakukan pendampingan, itu nanti harapan Pak Bimo itu nanti juga ada wujud hasil nyata dari upaya yang saya tempuh. Dalam hal ini nanti komunikasi dengan orang tua terjalan dengan baik, permasalahan yang ada yang dihadapi anak itu nanti saya bisa memberikan sedikit mengurai untuk permasalahan yang mereka hadapi. Itu mungkin karena Pak Ibu sendiri juga belum mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan anak-anak nanti apa yang mereka hadapi. Itu Bu Naili. Siap Pak. Jadi dari masalah keaktifan anak-anak tadi yang menurun, Pak Bimo sudah menemukan solusinya, yaitu akan melakukan pendampingan sesegera mungkin Pak. Betul, Nah, bagaimana Pak tadi setelah Pak Bimo ngobrol mengeluarkan segala unek-uneknya, perasaan Pak Bimo bagaimana Pak? Kalau Pak Bimo yang pertama mungkin saya kan jarang ngobrol sharing, apalagi dengan dengan teman ataupun dengan mungkin rekan sejawat. Tapi ini Pak Bimo beranikan itu nanti karena juga Pak Bimo sudah di titik nadir yang betul-betul saya ingin bisa menemukan solusi masalah yang tentunya harus yang saya hadapi. Alhamdulillah terima kasih Bu Naili sudah
menerima keluh kesah dari Pak Bimo. Siap Pak, sama-sama. Terima kasih juga Pak Bimo sudah meluangkan waktunya untuk proses coaching pada kesempatan kali ini. Jangan bosan-bosan nanti kalau Pak Bimo barangkali nanti lain waktu nanti sharing lagi. Siap. Oke, curhat Pak. lagi. Siap Pak, iya. Terima kasih Pak Bimo, semoga anak-anaknya nanti lebih aktif lagi di sekolah. Siap, terima kasih. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah, bagaimana Bu Nelly tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu April tadi lancar dan Pak Bimo sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau ceritakan. Wah, keren sekali Luar biasa Bu Nelly. sekali. Iya, tadi juga sesuai dengan pengamatan saya ya Bu Nelly dan juga coach Bu Nelly atau Pak Bimo ini sudah sangat baik untuk proses coachingnya dan juga yang terpenting sudah sesuai dengan alur tirta Bu Nelly. Siap. Ya, dan tadi kan di awal ada pra supervisi ya. Tadi Bu Nelly juga sudah menentukan kompetensi apa yang mau dikembangkan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Nelly? Iya Bu, jadi tadi kan kompetensi coach yang ingin saya kembangkan itu ada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot, dan saya ingin lebih mengembangkan mendengarkan aktif. Tadi selama proses coaching saya merasa kalau kompetensi mendengarkan aktif sudah saya laksanakan semaksimal yang saya bisa, tapi untuk pertanyaan berbobot mungkin akan lebih saya tingkatkan lagi Bu. Tapi dari proses coaching tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, alhamdulillah Pak Bimo bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Bimo ungkapkan tadi Bu April. Begitu. Oh iya Bu, sesuai dengan rubrik penilaian saya tadi juga Bu Nelly sudah mendengarkan secara aktif, memberikan respon dan juga sudah sangat baik. Nah, dari coaching tadi mungkin ada bisa sedikit diceritakan Bu bagaimana proses coachingnya tadi dengan Pak Bimo? Proses coachingnya tadi sangat menarik Bu. Jadi tadi dimulai dari Pak Bimo ingin mengungkapkan apa yang sedang dirasakan oleh Pak Bimo, dan ternyata Pak Bimo tadi itu mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, lalu siswanya itu ternyata keaktifannya itu menurun. Nah, terus setelah saya memberikan beberapa pertanyaan terbuka, Pak Bimo mampu menemukan solusinya sendiri Bu April. Jadi Pak Bimo dari pertanyaan yang saya ajukan, Pak Bimo itu bisa menemukan solusinya. Cuma saya tadi itu agak merasa kurang dalam memberikan pertanyaan, sehingga mungkin agak berputar-putar ya Bu April. Mungkin itu Bu April. Tapi itu tidak terlihat kok Bu Nelly. Selama pengamatan saya, justru tadi Bu Nelly sudah bisa membuat coach Bu Nelly merasa nyaman dan percakapannya sangat mengalir dengan bagus. Alhamdulillah. Nah, tadi kan sudah coaching dengan coach Bu Nelly. Ada kompetensi lain tidak Bu yang ingin Bu Nelly kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi nanti ketika saya di sekolah saya sendiri, ketika melakukan coaching dengan rekan sejawat ataupun murid, mungkin lebih ke pertanyaan berbobot lagi Bu April, dan juga present atau kehadiran. Karena present atau kehadiran ini sangat penting sekali ketika kita melakukan proses coaching, sehingga coach kita itu merasa nyaman dan benar-benar diperhatikan oleh kita. Mungkin itu Bu April. Oh iya, wah betul sekali Bu Nelly. Bu Nelly sudah luar biasa, sudah paham dengan apa yang ingin dikembangkan lagi ya Bu ya. Siap. Nah, mungkin dari saya cukup sekian Bu Nelly. Iya, Bu Harapannya ketika nanti ada supervisi lagi, Bu Nelly bisa menerapkan apa yang sudah bagus dari Bu Nelly. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu Nelly. Iya, Bu April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.